Bos. 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 Aduh, Bang. Tadi lewat ke sana. Tadi sore lewat ke Sekawan. Oh. Iya. Dari mana? Ada yang tes, Pak. Di daerah Sukamena. Sore-sore. Iya. Perorangan enggak? Oh, benar. Belum sekolah di sana. Di dekat sana. Ya, di dekat rumah. Waalaikumsalam Bu Erni. Ya, berarti ya. Betul. Tadi itu semua lucu. Tadi. Boleh. Apa kabar Bu Erni? Damang Bu Erni. Apa ya? Muhammad Mustafa Pipit Penyiaran. Boleh. Rumah. Iya. Lama aja. Iya. Rumah. Ambil lah ya. Baik. Saat ini sedang di Bali, saya antar anak. Bu Erni lagi di Bali, antar anak. Saya bu. Ya pak, ya pak, ya pak. Tapi, ayo pak. Itu paginya, itu panas. Bapak dia. Harus. Ada apa? Panas ya. Oh, Panas. panas. Oh, panas. Oh.
hasilnya. Oh, iya. Banyak keajaiban, insya Allah diberikan kemudahan dan kelancaran. Iya lu. Wah, Sabun. Alhamdulillah. Wilujeng sumping batin. Batin. Kayak kan online, Bu. Harus disapa. awal ambil popok. Wah. Yêu với mày tiếp. Nói tiếp. Yêu má. Yêu má. Baik. Ibu dua alam. Không bao việc cướp Komplain này. sama online. Selamat datang buatin dua alam. Bonita wilujeng ini. Tiếp. 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 Iya. Oh, itu. Oh iya, Assalamualaikum. Kalau deh. Iya. Baik. Tarik. Lu mah. Hah? Lu mah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu. Masuk gua. Hadir Wah. mereka. Sana mana? Iya. Iya. Tadi tas maghrib. Ayo kita. Cep. Tadi tas maghrib di sini. Yes. Nah, Yes. Ais. Iya. Wah. Wah, kawan. Wah. Gak ada nih kamera. Mereka itu. Lepas lepas. Ini juga dong. Lama dia. Baik. Sewu. Waalaikumsalam Bonita. Tahu?
Kepencet Kang Celi undangan. Nggak apa-apa kita. Maaf acos-acosan ini touchscreen-nya kepencet. Kang Celi sehat Kang Celi. Agengan. Biasa lebih rendah. Deh. Dengan kenal TikTok langsung main kanal lain. Oh. Kira undangan itu. Ya, Yang los, yang mana? buka kuping. Warna Kepencet. nggak ada yang nelfon. Bom rồi, bom rồi. Kang Celi. Ờ. Ya, tengah walar ya. Aja không? Aja. Waalaikumsalam Kang Celi. Kang Celi diajak ngobrol di atas nggak? Udah. Kang Celi teh aninya itu. Jalur berbangsa. Udah. Udah. No, Udah. hah? No, Udah. Dia mana sana bu? luka mau. Udah. Gedean. Mana? Apa nak? Ini kan. Kalau mau nak, berapa kemana terus ke publik? Baru 4 orang pak. Ayo. Empat orang sama Bu Atin. Kiluan. Kang Celi, Bu Nita, Bu Hapsoh. Ayah namanya Bu Hapsoh. Sehari itu. Hapsar. Nah, tahu itu nama. Hapsari. Hapsari. Hapsar. Itu ada. Dia mah Bu Atin, Bu Kang Celi, Bu Nita Reis. Oh bang. Ayo. Dia kopi mah. Ngon. Đây. Ừ. Ừ. Juaan deh lah. Juaan. Ayo. Iya. Dia ngopi kan. Cek. Cek. 2 sendok. Juaan kita. Jadi ah. Ini enak ơi. Bonus deh. Jangan ada mau kopi ya. Kang Celi ini jangan ada mau kopi. Kang Celi, Kang Haris. Ayo Pak RT. Ayo, jalan. Mangga Pak. Tuh, kamu hidang apa ini? Mencet sendiri. Nggak tahu. Kalau mencet-mencetnya lirawe gitu. Selamat malam teman-teman, selamat bergabung kembali di live akun Hakika Cinta. Untuk live malam Selasa. Alhamdulillah malam ini bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Hari ya, tanggal kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Antara maulid dan maulud. Kalau maulid itu kata Ustaz Adi itu
waktu, isim zaman berarti. Kalau maulud itu berbicara tentang orang yang dilahirkannya. Malam ini kita akan melanjutkan Aduh, harus. perbincangan tentang Al-Hikam, Aduh. makalah ke-75 ya. Cuman untuk malam ini saya nggak bisa mengakses 75, 76. Kemarin 74 kan? Ya itulah. Cuman malam ini saya tidak bisa mengakses webnya atau blognya yang biasa menyediakan versinya Kiai Haji Soleh Darat, nggak bisa dibuka. Jadi saya nggak bisa mencari tahu versi Mbah Kiai Haji Soleh Darat di makalah yang nomor sekian itu, nomor yang di Hikmah ke-76 itu beliau menukil temuan Syekh Ibnu Athaillah yang mana gitu, kira-kira seperti itu. Nah, biasanya kita mendapatkan pencerahan penjabaran yang lebih spesifik dari Mbah Kiai Soleh Darat versinya beliau. Di minggu kemarin kita diajak untuk memaknai kembali istilah yang sudah sangat sering didengar, yakni tentang istidraj. Di makalah kemarin Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan khop min wujudi ihsanihi ilaika wa dawamu isaatika ma'ahu an yakuna dzalika istidrojan laka. Mengutip ayat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Khawatirlah kamu atau takutlah kamu dari wujudnya atau didapatinya kebaikan Allah kepadamu disertai dengan tetap dawamnya kejelekanmu bersamamu. Artinya ketika engkau mendapati kebaikan Allah sementara engkau masih juga sering melakukan kesalahan-kesalahan, maka patut merasa takut, khawatir, takut di sini. An yakuna zalika istidrojan laka, karena hal tersebut adalah bentuk istidraj untukmu. Nah, pembahasan istidraj ini kemudian dibahas kembali di live yang malam Jumat. Bagi teman-teman yang terlewat itu bisa didapati pembahasannya di link siaran ulang yang sudah di-share di grup tentang pemaknaan istidraj yang kemarin juga diikutkan dengan teknik 3 secara garis besar ini berbicara tentang cara kita kemudian memaknai apapun yang disuguhkan oleh Allah kepada kita. Disuguhkan itu memang mungkin agak halus ya bahasanya. Tepatnya memang diberikan oleh Allah kepada kita semua, bahwa istidraj itu terjadi ketika ini ada hubungannya dengan pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, ketika kita kemudian memaknai kembali mana syakaro, yang kemudian syakaro itu
atau syukur itu didefinisikan, kita mengambil definisi syukur itu syakaro atau syukur itu dengan pemaknaan pendefinisian terbuka, keterbukaan kesadaran, keterbukaan dan keterbukaan lain-lain. Dan sebagai lawan dari kafaro yang berarti cover tertutup, itu kira-kira seperti gitu. Artinya bahwa ketika memang tidak ada keterbukaan hati, kesadaran, akal, pikiran dan lain-lain, maka akan sedikit mengalami kesulitan di dalam memahami apa yang diberikan oleh Allah. Pertama, bahwa apapun yang disuguhkan oleh Allah atau apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, pada dasarnya adalah itu, kalau melihat apa yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, itu hakikatnya adalah kebaikan Allah semuanya. Persoalan baik dan buruk, enak dan tidak enak, itu kemudian jatuhnya ke cara pandang dan cara bagaimana kemudian kita menyikapi apa yang diberikan oleh Allah. Kalau Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, mengungkapkan wujudi ihsanihi. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah, apalagi sesuatu yang memang benar-benar baik menurut perspektif definisi kita, hanya di sini bahasanya adalah an wujudi ihsanihi, dari wujudnya kebaikan-kebaikan Allah. Tetapi di waktu yang bersamaan kita banyak lalai dan banyak perseberangan, maka disitulah terjadi istidraj. Artinya boleh jadi pemanaannya pada dasarnya semua yang diberikan Allah itu memang hakikatnya baik gitu, tetapi hakikatnya baik. Terjadi istidraj itu adalah ketika salah menyikapi dan memaknai apa yang diterima dari sajian-sajian atau suguhan-suguhan Allah kepada kita semua. Kira-kira seperti itu secara garis besar. Kalau di malam Jumat kemarin itu, kalau tidak salah, pada akhirnya istilah istidraj itu sendiri tidak ada, akan menjadi tidak ada, kira-kira seperti itu. Nah, di makalah berikutnya Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan, min jahlil murid adalah di antara kebodohan seorang murid. Murid di sini sebutan untuk pesalik yang sudah berguru, berarti Pak, yang sudah bertemu dengan guru. Yang belum mendapat guru berarti belum sedang belajar suluk. Menjalil murid, di antara kebodohan, indikasi atau ciri-ciri kebodohan seorang murid itu an yusi al adab, dia itu adabnya buruk. Fatu akhiral uqubat, fatu akhiro, kemudian diakhirkan ada uqubah, dari siksaan, anhu, darinya. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan atas penundaan balasan terhadap apa yang dia lakukan itu, laukana hadasu adabin, kalaulah memang ini adalah bentuk su'ul adab, etika yang tidak baik, laqata'a al imdad, tentu yang terjadi adalah imdadnya Allah itu, supply dari Allah yang kemarin dikatakan sebagai nikmatani asani imdad, tentu laqata'a, maka tentu supply yang diberikan oleh Allah yang dijanjikan yang kemarin disampaikan itu tentu akan diputuskan. Wa aujaba al ibad, dan akan memastikan jauh. Faqad yaqta'u al midad anhu, maka akan terputus al midad, tambahan-tambahan itu, supply itu, anhu, darinya, min haitsu la yash'uru,
dari arah yang dia tidak bisa merasakannya, menyadarinya. Walau lam yakun, dan jika pun tidak ada, ilaman ul mazid, ila atau al imna, yang kecuali yang didapati itu adalah terputusnya tambahan-tambahan seperti yang dijanjikan. Kalau syukur, kalau terbuka maka dijanjikannya adalah mendapatkan tambahan-tambahan. Wa qad yaqomu maqamal bu'di, maka sungguh dia akan berada pada makom yang jauh. Wala yadri, dan dia tidak tahu dan dia tidak menyadari itu, tidak mendapati itu. Walau lam yakun, jika pun tidak demikian, illa an yukhlika wa ma turid. Walau lam yakun, dan jika pun tidak terjadi seperti itu, illa an yukhlika, luput darimu wama, dan apapun turidu yang engkau kehendaki. Di makalah ini kita terjemah bebasnya itu bahwa seorang murid dikatakan memiliki adab yang jelek, dikatakan dalam fase bodoh ketika dia jelek adabnya. Jelek adab itu digambarkan dengan ketika dia mendapati bahwa kejelekan-kejelekan yang dia lakukan itu tidak langsung diberikan akibat atau efek dari kejelekan yang dilakukan, itu maka anggapan seperti itu, anggapan seperti itu adalah bentuk adab yang tidak baik. Jadi gimana ya? Kemudian dia berkata, laukana hadza su'u adabin, kalaulah memang ini adalah bentuk su'ul adab, tentu saya tidak akan mendapatkan imdad ini, gitu, kira-kira seperti itu. Pasokan yang baik ini. Artinya ini menggambarkan bahwa seorang murid itu tidak mampu memaknai secara dalam tentang apa yang masih berbicara tentang istidraj yang kemarin, mungkin hanya lebih jauh lagi pembahasannya. Gitu ya Pak. Ya kan, kalau kemarin itu kan istidraj itu ada ketika seseorang dalam kondisi dia sedang tidak dalam kondisi dekat atau dalam kondisi kebaikan, tapi Allah masih tetap memberikan kebaikan, maka itu kan istidraj gitu. Tetapi dalam betapa bodohnya seorang murid yang memaknai kondisi seperti itu adalah itu bukan istidraj itu kira-kira. Maksudnya gimana ya? Karena dalam pemikirannya, kalaulah memang itu dikatakan sebagai su'ul adab gitu, maka seharusnya imdadnya ketika dia melakukan ketidakbaikan, imdadnya Allah itu seharusnya terputus juga gitu. Jadi fokusnya ada di imdadnya gitu, bukan pada cara menyikapi imdad itu gitu. Padahal jadi kita ingat di pembahasan malam Jumat kemarin bahwa tidak ada hubungan antara apa yang diberikan Allah itu dengan apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan perbuatan pekerjaan kita ya pekerjaan aja gitu. Kemudian itu sedikit pun tidak akan mempengaruhi apa yang kemudian diberikan oleh Allah, kira-kira seperti itu. Untuk lebih jelasnya teman-teman
Mungkin nanti Pak Ijul yang akan menjelaskan lebih jauh lagi. Mangga Pak. Bingung ya. Iya. Kenapa bisa bingung? Sedang di dalam itu mungkin. Gimana? Iya. Nah, bab seperti ini sebetulnya berhubungan dengan materi ya. Kita langsung fokus saja, rezeki mah banyak. Cuman kita fokuskan ke harta. Biasanya kan kita asupan harta kan ada 8 pintu rezeki dan itu bisa ditambah juga. Ketika seorang pesalik itu tidak disebut sebagai murid ya, gitu. Kalau seorang murad pastinya dia memiliki pemahaman yang seperti kemarin, karena dia sudut pandangnya sudah luas. Sedangkan murid biasanya itu salah satu sisinya adalah jahil, gitu, bodoh. Ada satu yang tadi makalah yang kemarin sudah disebutin, ada rasa takut. Takutnya ini takut ke Allah atau takut kehilangan materi? Biasanya kan seperti itu ya. Takut tidak mendapatkan materi, takut terputus materi-materi tersebut. Nah, salah satunya bahkan ketika engkau itu tidak yakin akan doa-doamu setelah ini, misalkan ya, misalkan nih habis minum ya, contoh di luar konteks, habis minum, habis itu sholat, nggak keterima nih sholatnya gitu. Ini kan sebetulnya masuk ke prasangka, ketidakyakinanmu terhadap dirimu atau pengulangan doa-doamu. Biasanya ini kan selalu terjadi ya, pengulangan doa-doamu. Seperti itu aja, udah ada saja. Maka sebetulnya itu juga termasuk dalam istilah takut. Nah, karena memang murid ini itu biasanya cuma dapat satu tetes ilmu, satu keilmuan, maka banyak sekali sekat-sekat yang ada dalam dirinya. Sehingga dia tidak tahu bahwasanya Allah itu melalui pintu apa saja. Kayak di surat An-Nas ada Allah, ada Rob, ada Ilah, dan lain sebagainya. Nah, ini kan klasifikasi. Mungkin, gitu kan. Bisa jadi dia itu mengklasifikasikan Allah itu ya satu gelondongan itu aja. Allah satu. Gitu kan. Padahal ada tata cara. Siapa ini? Rob. Gitu. Dia bersama dengan Allah. Tapi yang namanya Allah itu punya pengaturan melalui Rob. Allah yang sebagai satu sisi lagi pengaturan. Nah, pengaturan ini tetap akan terdistribusi. Akhirnya kan ini wilayah imdad nih. Ketika kemudian teman-teman itu mempersepsikan, memprasangkakan Allah itu tidak akan melancarkan atau memutuskan, maka sebetulnya teman-teman tidak memahami tentang sifat 20 gitu. Wahdatul wujudnya Allah seperti apa, wahdatul iradatnya seperti apa gitu. Nah, agak bingung dia, teori banget. Ketika ini itu nanti menjadi satu prasangka, teman-teman mulai letakkan dulu.
prasangka-prasangka ini, atau letakkan dulu yang namanya istidrat itu dulu. Gitu. Kita nggak usah ngomong Allah, kita ngomong tentang hubungan antara anak dan orang tua saja. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, tidak bersyukur dengan pemberian dari orang tua, kira-kira orang tua itu langsung mutus atau mengeluarkan dari kakak nggak? Enggak kan ya? Gitu. Jadi tetap jatah-jatahnya masih ada, masih. Hanya mungkin tertunda karena ada masalah itu. Orang tua juga pengen ngasih, tapi ada cacat di sini. Anak mau minta karena kepepet, tapi juga nggak nyaman, malu, gitu, ngerasa nggak butuh orang tua. Tapi yang namanya nyaah orang tua tetap kan masih ada. Itu baru manusia yang masih cacat, belum dengan maha kesempurnaannya, masih level manusia. Sedangkan Allah mau yang namanya manusia itu berlaku seperti apa aja tetap. Maka yang harus dikoreksi sekarang adalah prasangka. Ya. Hukum aturan dari prasangka atau asumsi itu adalah sama seperti yang teman-teman ketahui. Masa lalu akan mempengaruhi masa sekarang, dan masa sekarang akan mempengaruhi masa depan. Itu yang teman-teman tahu. Ternyata itu bukanlah hukum aturan dari prasangka. Maka ketika kita mau memahami hukum prasangka, masa lalu dan masa depan itu dijadikan masa sekarang. Tidak ada masa depan dan tidak ada masa lalu. Gitu. Ya kalau ada salah dengan orang, kita pernah berkhianat, setelah itu meskipun saling memaafkan, islah nih. Tapi tetap kan masih ada di sini ya. Tapi kalau dengan Allah, woles, selesai semua. Maka tidak ada. Yang terpenting adalah saat ini. Kemarin atau 5 menit yang lalu kita ngomong istidrat dengan Ustadz. Ketika kita mengistighfari saat ini, apa masih adakah istidrat? Tidak ada. Yang ada adalah nggak ada apa-apa. Karena saat ini kita membicarakan istighfar dari satu kesalahan itu saja. Nah, prasangka kita karena ada istidrat, masa depan kita akan mulai nyusut nih harta-hartanya. Iya. Iya. Sehingga ingat, hukum itu ya makhluk. Hukum makhluk, hukum prasangka, dia itu mengikuti apapun yang kita inginkan. Meskipun prasangka sendiri itu tidak pernah mengatakan bahwasanya saat ini akan menentukan masa depan. Gitu. Dan ini yang menjadi kesalahpahaman dari bukan semua, banyak orang selama ini. Bahkan kita pun selalu pakai itu untuk ngedidik anaknya. Gitu. Karena hubungan ini sudah bukan hubungan hablum minan nas, tapi hablum minallah. Kenapa digeser-geser seperti itu? Gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami. Paham. Jadi ketika teman-teman itu mau mengatakan bahwasanya masa depanku, materi ini akan tersusut, akan mulai seret, maka istighfari saat ini. Dan hukum prasangka itu selalu mengatakan selalu bersangkutan dengan yang namanya pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan itu selalu terhubung dengan keyakinan. Maka kebayang, ini tipis banget.
orang yang punya keyakinan bahwasanya ketika dia tahu bahwasanya ini istidrak, materinya akhirnya terputus nih. Sedangkan orang yang tidak tahu bahwasanya ini istidrak, kira-kira rezekinya lancar? Ya lancar. Berarti ini kan berhubungan dengan keyakinan. Nah, hukum keyakinan itu ada sendiri. Hukum keyakinan itu memiliki yang namanya kalau bahasa di rumus matematika itu Pitagoras. Kalau dalam berbagai agama namanya Trinitas. Gitu. Apa ini hukum keyakinan? Hukum keyakinan itu ada 3. Berhubungan dengan 3. Pertama, tubuh. Pengetahuan. Satu lagi, pikiran. Dan ini pikiran disingkirkan. Ini teori banget ya. Gitu. Pengetahuan dan tubuh ini tidak akan terhubung, atau pengetahuan dan tubuh ini tidak akan terhubung kalau Anda tidak memakai hati. Nah, selama ini kita menempatkan hati ini untuk urusan materi kan. Permasalahannya ada di hati sebetulnya. Padahal taruhlah urusan dunia itu di otakmu. Taruhlah Allah di hatimu. Nah, ketika kita itu masih banyak sekali di hati ini untuk urusan-urusan ini, maka tanpa sadar negativitas itu terjadi. Negative thinking nih terjadi. Jadi sebetulnya bukan Allah yang mengekat semuanya, tapi karena hatimu nggak enak dengan waduh saya udah salah. Padahal Gus Bang ngomong gimana? Manusia, Muslim itu punya kunci surga. Jadikan hatimu dulu itu surga. Oke. Kalau memang engkau itu tidak bisa, hatimu tidak taruh Allah, taruh dulu surga, sing enak-enak gitu loh. Jangan ngerasa, aduh, udah salah sama sepuh, udah ngomong nggak bener nih, kayak gini-gini gimana ya, gitu. Anda itu nggak enak sama sepuh, nggak enak sama orang tua, atau takut Anda dicap sebagai orang yang durhaka. Ini kan berbeda. Hasil sama ini bukan hasil durhaka teh. Gitu. Tapi persepsi atau prasangka Anda. Bisa dikelirkan. Loh yuk itu loh katanya Ustaz istidrak, ya Allah astagfirullah, maaf udah gitu aja selesai, ya Allah saya minta maaf gitu. Iya kan, ngelihat temennya lah, kita lagi doa nih, astagfirullah gitu, datangan saya Kang Iman lagi gini, Kang Iman gini, langsung saya ambil, udah lama Kang Iman doa ya. Habis gak? Enggak kan? Gitu. Dunia itu tempat bersendagurau. Kita saling menghukumi, saling menghakimi. Oke? Bahkan engkau melabel dirimu sendiri dengan hati. Maka tidak ada yang namanya cacat hubunganmu dengan Allah ketika engkau sendiri memaknai bahwasanya ketika ada seseorang mengatakan itu istidrak dan engkau itu terhenyak, maka itu adalah pintu hatimu untuk terhubung dengan Allah. Ya. Takut, putus asa, iri itu kan di permukaan. Sedangkan di dalamnya sebetulnya bukan takut karena dunia, tapi karena engkau takut
takut kepada Allah. Tapi ini dibypass sama otak. Akhirnya engkau takut bahwasanya hartamu akan surut. Nah, di sini aja kata-kata ini sudah sudah banyak sekali kesalahan pemahaman, ya. Oke. Diulang lagi kah? Permasalahannya itu bukan pada di Trinitas itu bukan pada wilayah pikiran. Pikiran itu hasil. Oke? Pikiran itu hasil. Yang ada itu adalah karena pengetahuanmu dan juga tubuhmu ini tidak terhubung sampai kapanpun. Karena selama ini hatimu hanya dipakai untuk dunia. Oke. Bahkan pengetahuan tentang agama pun engkau taruh di hati. Padahal itu ilmu saja kok, pengetahuan. Di luar dong. Cukup di sini Allah saja. Maka ketika engkau tidak memiliki ilmu apapun, hanya tahu punya satu ilmu, apa itu? Sing penting saya niatnya ke Allah. Yang penting saya gak bermaksud seperti itu. Ada nggak orang-orang Sunda atau orang Jawa yang selalu ngomong kayak gitu? Loh, saya itu nggak tahu gitu. Saya pikir itu ya sah-sah saja. Saya pikir itu ya karena memang ini permasalahannya batin, hati saya, keimanan saya, naik turunnya keimanan saya. Nggak ada yang namanya istidrak. Jadi sebetulnya istidrak ada kalau diadakan. Nggak ada kalau Anda kemudian mengatakan bahwasanya ya Allah terima kasih udah diingetin, ditampar lewat ustadz. Jadi kalau misalkan Kang Iman rezekinya ini ada yang haram, ada yang subhat, ada sekarang? Ya nggak ada. Sekarang kok. Oke. Dan itu hanya sebagai catatan saja. Oh iya, dicatat sama malaikat ketika sudah diistighfari. Lautan pengampunan Allah lebih besar daripada kesalahan-kesalahan kita dong. Ya. Ini nih versi Gus Baha ya, versi Mbah Mun yang coba untuk sudah ngomong sama pesalik yang masih jadi murid. Kok yo direpotin dengan masalah kayak gitu-gitu. Sudah. Yang penting dia itu masih mau ngaji. Masih mau sadar walaupun hanya 2 detik. Oh salah ya, maaf, astagfirullah, gitu udah selesai. 2 detik setidaknya istighfar dia ya itu lebih bermakna, lebih berbobot daripada ketika dia itu zikir istighfar. Astagfirullahaladzim. Nggak ada bobot itu biasanya, cuman di lisan. Ya. Maka zikirmu ketika engkau tertampar, istighfarmu ketika engkau tertampar dengan istilah-istilah yang mengandung itu sesuatu kesalahan, maka ini yang namanya zikir. Yang kemarin agak berbobot itu masih ingat, tapi saya cut, saya nggak ngomong gitu. Zikir daroja gitu loh.
selama ini kan kita pikir hasanah, hasanah, hasan. Pokoknya api wes gitu. Oke. Jadi selama ini ketika engkau tidak tahu bahwasanya itu ada satu kesalahan, maka ketika diingatkan oleh seorang ustadz, itu ada yang salah kamu, kayak gini, maka sebetulnya itu ketika engkau mengistighfari, mengakui itu kesalahan, itu adalah sebuah kesalahanmu, engkau dinaikkan derajat. Enak ya, punya Tuhan kayak gitu teh. Udah tahu melakukan kesalahan, melakukan dosa, tapi malah diangkat derajatnya. Gitu. Kalau bahasanya bahasa Haris, nikmat mana yang kau dustakan? Iya, gitu. Kira-kira mau ini pindah ke satanik atau ke agama lain, Mas? Ya enggak usah lah gitu. Lah iya Ustaz. Nah, sekarang tinggal diakui bahwasanya ketakutanmu yang merupakan prasangka karena engkau tidak memiliki satu keilmuan yang utuh, sempurna, kafah. Sudah ya, di stop. Tanggalkan itu semuanya. Itu kemarin. Sekarang ditanggalkan. Bilang ke Allah, ya Allah kosong-kosong ya. Gitu. Ya Allah, saya hari ini menjadi seorang Haris yang baru, seorang iman yang baru. Enak loh, bisa nggak dikasih tahu kayak gitu. Jadi akhirnya kan teman-teman yang minta lagi, Kang Celi nanti datang, Mas, saya salah apa? Kasih tahu saya. Gini kan, nyaman, alhamdulillah, terima kasih. Oh dikasih, alhamdulillah, gitu. Karena dia satu, hanya pengen, di pikirannya cuma ada, saya pengen ridho terhadap kesalahan-kesalahan saya. Karena Allah saja udah ridho. Penyangkalanmu terhadap dosa-dosamu, kesalahanmu dengan pembenaran ini dan itu adalah ketidakridhoanmu kepada kesadaranmu sendiri. Oke. Clear ini teh? Kosong-kosong ya, gitu. Asik. Jadi misalkan Bu Atin tadi pagi sama Pak Anggus atau kemarin tuh lagi debat. Ada sekarang? Nggak ada. Tinggal diistighfar. Ya. Oke. Ya. Sebetulnya kita anggaplah kita itu setiap hari kayak pengantin gitu loh. Baru lagi. Ya. Maka kenapa sih kemudian teman-teman dibekali dengan yang namanya teknik merilis? Agar satu, selama ini yang lebih banyak dalam diri teman-teman itu adalah versi ketakutan karena doktrin, ngerasa jadi hamba yang nggak benar gitu. Mau dikasih bocoran untuk murad. Oke, bagi teman-teman yang online misalkan, apa itu murid, apa itu murad? Murid itu adalah ketika menerima ilmu dari seorang guru itu hanya setetes. Sedangkan murad, ketika guru itu menerangkan setetes, murid itu menyerap semuanya sampai satu gelas, satu baskom. Karena satu, biasanya murad itu nggak pernah mikir.
dapat atau tidak, mendapatkan derajat yang baik di mata gurunya atau tidak, no reckon you. Live berakhir, kenapa? Enggak, Mas. Udah stop dulu. Nggak ada pergerakan ya? Kayaknya Ayo, enggak, belum. aman. Udah. Ya. Maka salah satu cara untuk menjadi murad adalah engkau jangan pernah berpikir sudah, oh salah ya, ya sudah salah. Oke. Kedua, apapun kesalahanmu, termasuk yang wilayah yang sekarang kita kenal nih, yang kita bahas dari kemarin, istidrot ya. Salah satu ciri murad adalah selalu dia itu memperhatikan segala hal yang dia punya itu difokuskan untuk satu, orang tuanya, anaknya, pasangannya, dan gurunya. Gitu. Ketika misal hari ini engkau tidak mendapatkan uang sepeser pun, sedangkan anak istrimu nunggu di rumah untuk masak, tiba-tiba kita nyoceng ya, dari rezeki, dari harta yang gak jelas. Sebetulnya engkau dinaikkan derajatmu untuk menjadi murad ketika engkau mengatakan, ya Allah ampuni saya tahu ini haram, saya tahu ini subhan, tapi anak istriku, orang tuaku, mertuaku yang sudah sepuh itu gak bisa nunggu. Loh, Allah itu loh menempatkan sisi sosial itu lebih tinggi kok. Bahkan Umar itu ketakutan kalau hal kayak gitu, sampai dia gendong gandum apa karung apa itu? Garung gandum sendiri dari rumahnya sampai ke orang fakir itu, karena ngelihat orang yang miskin itu lagi ngerebus batu. Iya tah? Iya. Ya sudah, ojo serius kan. Tapi kalau Anda wolos-wolos saja, ini mah terpaksa ya Allah. Kok gitu toh? Kok gak istighfar sih? Kok gak ngomong dengan Allah, komunikasi, ya Allah, hampura, gitu ya. Saya minta maaf. Saya yang nanggung ya Allah dosanya. Tapi jangan bikin apa yang dimakan oleh anak istriku dan orang tuaku ini menjadi suatu dosa. Oke? Enak loh. Saya kok berapi-api. Turun lagi intonasinya. Oke. Sudahkah? Sudah tidak ada? Kita close ya. Biar direnungi sendiri masing-masing. Berapa hari yang lalu sebelum saya mulai kholwat, saya kedatangan seorang polisi. Jabatannya tinggi. Dia ngomong ke anak-anaknya, dia perkenalkan anaknya. Anaknya usianya berarti sekarang 40 berapa kemarin? 46. Dia ngomong, anak-anak saya tidak saya perbolehkan untuk menjadi polisi. Mas tahu sendiri kan, nggak usah diceritain. Ya.
Saya harus gimana? Saya cuma ngomong itu saja, Pak. Tak, 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 tak. Dia nangis, sujud, minta maaf. Sudah. Itu permasalahan Anda, bukan permasalahan anak istrimu. Tapi kan saya tuh nggak los, nggak takut, masih nggak los. Karena hati-hati, jangan sampai engkau memberikan makan ke anak istrimu dari rezeki yang tidak halal. Nanti akan berefek A, B, C, D gitu ya. Loh, kedoktrin lagi Anda, prasangka lagi Anda. Itu kalau ngomong perut udah kenyang. Lah ngomong sama pencuri kayak gitu, ya apa? Dia nggak akan masuk Islam, dia. Oke? Ngomong sama pemabuk kayak gitu, ngomong sama PSK kayak gitu, langsung pakai hukum-hukum yang jelas gitu, yang kaku kayak gitu, ya nggak kena, nggak bisa gitu. Oke ya. Tapi bagi yang teman-teman yang nggak mau pakai dari sharing kita malam ini, nggak usah. Ini hanya untuk privilege, satu keadaan darurat saja. Nah, kita harus cek dulu ya. Si Ibnu Athaillah, Abu Hasan Sadili, ya, Abu Abbas Al-Mursi, semuanya itu dalam wilayah-wilayah orang-orang yang nggak kaya-kaya. Makanya beliau itu minta, ya Allah kayakan aku, agar aku itu nanti bisa ngajar ngaji, ngajar ke semua orang di sekitarku itu, bikin perut dia itu kenyang. Jadi kalau zaman dulu kenapa sih ada beberapa kiai-kiai besar itu yang dia yang membuat pesantren, dia yang ngebiayain anak-anak santri-santrinya, ngasih makan gitu ya. Ketika ada wali santri yang memang sudah tidak kuat, ya tetap dibantu sama dia. Sampai persoalan rumah tangganya juga dibantu. Perekonomian bapak ibunya dibantu. Oke. Bisa paham? Nah, setelah teman-teman tahu bahwasanya ada banyak letak kesalahan, setelah diistighfari, setelah itu lepas, rilis, ya. Dirilis. Biar teman-teman tuh lulus ujian. Masa sampai berapa bulan ini yang lulus ujian tuh cuma 8 orang. Kalau nggak salah 8 orang. Ayo ya, yuk. Gitu. Sebetulnya malam ini saya juga nggak bisa hadir karena saya meneruskan call. Tapi tiba-tiba saya dihentikan. Sudah, stop. Bangun. Pakai sarung, jalan. Iya, jalan ke sini. Ya sudah gitu. Oke. Saya tidak tahu akan menyampaikan apa, tetapi ternyata makolanya ini maksudnya. Karena banyak orang-orang yang saya rasain di sekitar saya itu orang-orang yang kemudian ketakutan, tidak merasa ada jaminan. Sudah belajar A, B, C, D, E, tapi tidak pernah menemukan satu keberhasilan. Karena apa? Ketakutan Anda. Biasanya ketakutan-ketakutan yang dikemas dari istilah-istilah atau dari doktrinan yang akhirnya menjadi hijab kita. Yang durhaka, kita keluar konteks ya, yang istidrot, yang ngerasa suul adab lah, ngerasa nggak bisa membahagiakan orang tua, ngerasa sholatnya masih belang betong. Gitu. Nah,
Oke, ngelebar sedikit ya, biar teman-teman banyak sentuhannya, bisa dari beberapa aspek. Selama ini bentar ya. Maaf, barusan ada yang meninggal. Oke, udah. Sampai mana tadi? Sentuhan yang lain. Oh, dari beberapa aspek. Bentar, saya ngeblank. Teman-teman selama ini tidak pernah mau mencoba untuk keluar dari kebiasaan. Teman-teman selalu puas dengan merasa banyak sekali pengetahuan tentang agama teman-teman. Tapi teman-teman tidak pernah kemudian mencari tahu. Bisa jadi teman-teman pernah mendengar kata-kata atau kalimat, agama itu tidak mempersulitmu, tapi mempermudah hidupmu. Oke. Selama ini kita itu setelah mentah-mentah semua doktrin. Ya. Nah, dari situ teman-teman yuk letakkan semuanya dulu. Diletakkan semuanya, udah taruh dulu. Bener-bener anggaplah teman-teman sekarang syahadat lagi. Ya. Syahadat lagi, masuk Islam deh, gitu kan. Kecuali Kang Iman kan sudah punya KTA NO ya. Gitu. Nanti diperbarui lagi kali ya, laminating lagi. Nah, ketika teman-teman itu bersyahadat kembali, teman-teman coba untuk kemudian benar-benar untuk memasrahkan diri. Ya Allah, selama ini saya itu berupaya dengan fisik saya, dengan seolah-olah memakai hati saya, dengan keyakinan saya bahwasanya apapun yang saya lakukan di dunia ini berhasil. Apapun yang saya doakan, doa ini akan dikabul. Sudah lepas semuanya. Hanya segelintir orang saja yang memiliki kemampuan dari genetika yang sangat kuat untuk bisa menghasilkan yang namanya dengan gerak fisik dia, walaupun dia itu tidak memiliki pengetahuan-pengetahuan yang bagus, tapi sukses. Ya, gitu. Tapi banyak orang yang kemudian seperti kayak teman-teman tidak memiliki kemampuan itu. Yang teman-teman andalkan akhirnya apa sih? Keberuntungan, keajaiban. Nah, kalau ditelusuri sebetulnya orang-orang seperti itu tuh orang-orang yang kemudian memang secara genetika diberikan yang namanya sama Allah itu dari leluhurnya selalu pakai jalan hati. Hanya saja mungkin terputus beberapa informasi-informasi sehingga tidak ada yang namanya pendidikan dari orang tuanya berjalan memakai hati. Dan kita pun akhirnya otodidak. Ketika otodidak, maka yang berhasil pun yang memakai hati itu juga sedikit. Oke, sudah. Nah, akhirnya yang gugur banyak nih
yang gugur banyak, berarti ini harus diapain? Anggap nih sampah gitu, didaur ulang dong. Ngedaur ulangnya ke kumaha gitu. Ngedaur ulangnya kira-kira yang bisa teman-teman lakukan sesuatu yang itu bersifat sebuah yang nyaman buat Anda, tapi itu bisa menjadi tirakat Anda. Tirakat itu berarti pekerjaan yang bersungguh-sungguh. Sesuatu yang Anda bisa lakukan tapi tidak Anda lakukan. Sesuatu yang Anda biasanya malas lakukan dan Anda mau lakukan secara bersungguh-sungguh. Itu juga tirakat. Gak usah terlalu ribet-ribet dengan definisi yang terlalu wow gitu. Oke, kayak saya ngomong misalkan, pernah ngomong ke Jajang, Pak saya itu susah katanya Jajang. Untuk sholat subuh itu pasti subrang. Karena saya bangun biasanya sampai jam 7, jam 8. Oh gitu. Saya ajar, oh dia belajar A, B, C, tetap gak bisa. Makanya akhirnya saya lakukan ke dia adalah satu, mau nggak kamu tirakat satu hal saja? Apa? Anggap sholat subuhmu itu sebagai tirakat. Wis gak usah pakai meditasi, gak usah pakai kholwat dan lain sebagainya. Oke, karena itu yang susah buat dia. Nah kayak misalkan teman-teman lagi suka kan, bisa makan daging, bisa makan ini, tapi akhirnya bersungguh-sungguh dengan tidak makan itu, dan sebuah tirakat. Ya, kembali lagi, sebetulnya itu adalah permajaan diri saja. Oke, karena teman-teman masih bingung dengan banyak hal, maka taruh dulu ilmu-ilmunya. Sekarang cuman diniatkan segala bentuk ibadah ya dilakukan ya gitu aja, nggak pakai dengan berpikir tentang pahala-pahala gitu. Berapa tahun saya sama Mas Haris, baru kemarin dia lulus tahap pertama gitu. Akhirnya udah dikirimin kah sama Novi video audio yang emang harus didengarkan berulang kali gitu. Nah gitu loh. Selama ini kan teman-teman tuh lagi nunggu kapan ya jebolnya itu sehingga langsung muncrat rezeki itu gitu kan, putus asa, bingung, manifestasi yang diinginkan gak terjadi semua. Maka satu hal yang bisa teman-teman lakukan, tirakat ya. Dan istighfarmu ketika engkau melihat satu fenomena atau sesuatu dosa yang engkau lakukan, kesalahan yang engkau lakukan, itu juga termasuk tirakat. Maka jangan buru-buru untuk kemudian menghakimi dulu. Yang penting istighfar. Astagfirullahaladzim. Nangis ya nangis. Sakit hati ya sakit hati ya. Sasadu tahu, bukan ngeluh sih sasadu teh. Minta maaf. Iya, mengatakan yang sejujurnya gitu loh ke Allah. Padahal Allah juga udah tahu kan ya. Gitu. Tapi akan sangat elegan ketika kemudian walaupun Allah tahu, engkau mengatakan, ya. Oke.
Untuk lepas dari rezeki-rezeki yang nggak halal susah kok. Untuk lepas dari hutang susah kan? Untuk lepas dari slot juga susah kan? Gitu. Ya sudah, jangan menghakimi. Gitu. Satu itu. Satu lagi yang itu akan menjadi bentuk tirakat agar engkau itu terlihat kuat di muslim yang lain adalah satu, jangan perlihatkan atau lemah di hadapan muslim yang lain, karena belum tentu orang yang dekat dengan engkau itu mau menerima kelemahanmu, karena dia ingin engkau itu terlihat lebih hebat daripada dia, karena dia menganggapmu seorang guru, seorang senior. Jadi ngapain kita memperlihatkan kita itu mengeluh, kita pusing gitu. Dulu tahun berapa? Masih 2011 gitu. Salah satu teman kita pun pernah seperti itu. Dia ngerasa nggak plong dengan berbagai hal yang dia lakukan. Karena rezekinya yang dia dapat itu dari banyak hal yang memang tidak bagus. Akhirnya saya mengutip kata-kata gurunya yang ada di Jakarta. Saya cuma ngomong, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang engkau lakukan dulu itu sudah selesai. Tapi dosa yang lebih besar daripada kesalahanmu itu adalah engkau masih berprasangka tidak baik kepada Allah. Berprasangka bahwasanya Allah tidak akan menghapus dosa-dosamu. Berprasangka kepada dirimu sendiri. Masih ada sisa-sisa, kan sudah menjadi darah, menjadi daging. Gitu. Memang darah sama daging itu tidak ada seleksi, tidak ada penyaringan kah? Kalau Sania kan dua kali penyaringan ya. Nah, kalau darah berapa penyaringan itu teh? Ya. Dan penelitian di jurnal-jurnal penelitian juga cuma mengatakan bahasanya bukan tubuh itu bukan dari sakit itu bukan dari makanan, tapi prasangka. Wah ini kurang protein nih gitu hari ini, kalorinya masih kalori ya, iya. Ini masih kurang gini. Kenapa saya juga ikut-ikutan? Karena belum dikutip, belum dibuka ilmu itu. Karena teman-teman masih fokus pada, wah saya itu masih kurang kalorinya hari ini. Saya itu harus tambah ini proteinnya. Kalau orang-orang zaman dulu sudah tidak memperhatikan itu karena memang sudah apapun yang saya makan itu hanya untuk hidup. Oke. Ada banyak loh ternyata energi-energi makanan yang akan terserap. Karena tubuh kita itu auto. Kurang nih. Masa orang miskin disuruh harus makan daging terus karena ikut program kita? Ya nggak iso. Gitu. Wah, kata Mas Isul harus pakai daging. Sedangkan dia uang aja nggak geblek, gitu, maksain gitu. Ya, maka di beberapa orang-orang yang seperti itu, akhirnya saya japri, sudah makan biasa saja. Kamu bisanya apa? Makanya saya cuman bala-bala Pak, OT-OT.
gorengan, ya sudah berarti saya juga makan itu. Udah selesai. Yang terpenting saya cuma menemani saja. Oke, berarti maka kembali lagi nih, ketika engkau menjadi orang tua, menjadi pasangan, menjadi seorang anak, yang engkau perlu perhatikan adalah beberapa orang tadi. Orang tuamu, anakmu, pasanganmu, dan gurumu. Sudah, bahagiakan mereka. Dan jangan pernah sampai ucapkan itu ke pasanganmu dan anakmu serta gurumu. Misalkan ngomong ke anak, jangan ikut-ikutan kayak bapak ya. Bapak itu dari polisi dulu itu, aduh rezekinya kayak gini. Ya kalau mental anakmu kuat, kalau dia juga terdoktrin, aduh berarti aku banyak makanan yang gak halal. Oh pantas anakku sekarang itu kayak cucunya, berarti ya cucunya si kakek itu, anaknya si orang itu, pantas anakku kayak gini ya, nggak bisa dididik. Itu kan salah lagi ya. Oke, dosa warisan gitu. Udah, gak ada yang salah. Itu kesalahan pribadi kita, sudah tutup, yang tahu cuman Allah saja. Dan jangan pernah kemudian mengajak anakmu atau pasanganmu membenci kesalahan-kesalahan dari pasangan atau orang tuamu. Oke, sudahlah gitu. Jadikan mereka tetap hormat kepada pasanganmu, kepada orang tuamu. Jangan diumbar ya, kakekmu dulu nak kayak gini, ibu teh masya Allah gini, itu pahit banget gitu, seolah-olah itu bener ya gitu. Oke, sudah. Karena ketika engkau mengumbar itu sama berarti jatuhnya adalah takut, dan itu nanti masuk ke prasangka. Oke, ngelebar ya. Oke, sudah. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kita close. Enak ya. Saya juga nggak bisa terlalu banyak ngomong. Nggak ada pertanyaan Kakang Iman di sini, nggak kelihatan. Ajinong diri sokolati, ajinong diri sokobusono. Maksudnya? Ajining diri sokolati. Ajining diri sokolati, ajining diri sokobusono. Nah, wis. Benar. Apa artinya? Sudah ya. Yuk. Bagus tuh kata-katanya. Ajining diri itu sokolati. Kewibawaan. Sabdo kita, kopulnya apapun itu dari ucapan. Selama ini yang mendesain semua takdir kecil adalah kita. Allah hanya memberikan takdir besar.
ketika engkau tahu bahwasanya cara pengambilanmu masih salah, itu cukup untuk dirimu saja. Nggak usah disaringkan dengan pasangan. Biarkan pasanganmu itu tetap melihatmu sebagai sosok yang bisa menjadi sandaran. Walaupun hatimu rapuh. Iya tak? Maka hati-hati terhadap ucapan. Oke. Maka saya kan ngomong ke teman-teman, sudah yuk walaupun Anda itu pasangan. Tapi jangan pernah mau tahu, kepo dengan urusan orang lain, urusan dari istrimu. Kecuali pasanganmu itu yang berbicara. Dan ketika engkau memiliki banyak beban sebagai seorang suami, cukup dirimu saja yang tahu. Lambat laun, didik juga pasanganmu. Untuk kemudian sehebat apapun permasalahan, cukup dia saja yang tahu. Kalau memang dia tidak kuat, baru ngomong ke engkau. Tanpa engkau menilai, menghakimi. Hukum sosialnya ditaruh di atas. Apalagi ngomong ke orang tua sama anak, ini kan ngaco. Oke. Nah, kita belajar untuk tidak takut. Kita belajar untuk tidak berprasangka. Takut itu adalah salah satu hukum turunan dari prasangka atau asumsi. Aturan kuat, engkau akan menguatkan prasangka-prasangkamu. Engkau akan menguatkan prasangka-prasangkamu ketika engkau itu menguatkan yang namanya ketakutan. Ketika engkau tidak mau menghadapi ketakutanmu, maka prasangka-prasangka yang hadir itu adalah prasangka jelek. Ya. Sudah teman-teman udah elegan kok. Sudah benar. Sudah benar kok. Tinggal diperbaiki lagi. Oke. Karena masih banyak prasangka, ketika banyak masalah, teman-teman merasa bahwasanya orang-orang di sekitarku tidak peka ya. Siapa lagi kalau yang akan ngebantu aku kalau bukan diriku sendiri? Gimana lagi caranya kalau saya tidak melakukan itu? Oke. Terima. Tahu. Moga-moga clear ya. Teman-teman jalan, Terima. belajar pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Kalau memang belum bisa menanggalkan dan meninggalkan cara-cara yang tidak bagus, ya sudah, pelan-pelan. Ya. Gitu. Yang terpenting, teman-teman sekarang mulai berani untuk menghadapi ketakutan. Ya. Tanaman-tanaman teman-teman dalam diri sudah banyak. Akhirnya kan dikeluarkan oleh tubuh dengan yang dikenal di dokter itu sebagai penyakit. Sudah, penyakit itu lu tamu. Maka senengin ya. Terima dulu.
Orang lain ngomong apa saja terserah. Makanya kenapa sih banyak orang-orang sepuh dulu itu seolah-olah kalimatnya disalahkan oleh anak-anaknya. Bapak sih punya penyakit tapi nggak pernah dirasa, nggak pernah ngomong. Ketika ada anaknya atau pasangannya dia senyum, padahal tuh lagi sakit banget. Oke, yuk kuatkan. Menguatkan diri itu juga berarti sebetulnya teman-teman tuh menerima rasa sakit yang hadir saat itu ataupun penyakit itu, dipeluk penyakitnya. Setelah itu izinkan untuk kemudian keluar. Teman-teman nggak pernah memakai perspektif penyakit kah? Saya kasih contoh sebelum di closing ya. Semua berawal dari energi kan? Dan tidak ada yang mau energi itu menjadi energi yang negatif. Karena dia pasti akan dimusuhi atau diserang sama energi-energi baik, gitu kan? Nah, kalau selama ini teman-teman itu selalu memerangi itu, maka dia akan meninggalkan rasa sakit hati. Itu loh makhluk di semesta tubuh Anda. Sakit kepala, tumor, GERD, dan lain sebagainya. Itu semuanya bagian diri Anda, mahakarya Anda, yang Anda hasilkan sendiri. Terus kenapa harus ditolak? Karena saya pengen sembuh, Pak. Oke, kalau pengen sembuh nggak gitu caranya, bro. Gitu, ya. Kang, dipeluk dulu. Setelah itu izinkan untuk keluar. Yang saya ajarkan ke teman-teman, diterima. Setelah itu kemudian diajak ngomong, hei penyakit, masuk ke dalam inti bumi dan tidak mengganggu makhluk yang lain. Maka dia akan dimurnikan. Gitu. Nah, tanpa sadar pemurnian dalam diri kita itu banyak. Apa itu? Hati, walaupun dalam diri teman-teman hati Anda itu sudah banyak disisipi oleh dunia, tapi hati itu bersifat dingin. Maka cara memperbaiki diri atau memperbaiki energi atau memperbaiki penyakit diperbaiki. Orang jahat bisa diperbaiki kok, apalagi penyakit. Dengan cara apa? Dingin. Teman-teman pernah ngegigil, orang lain mah ngerasa biasa-biasa aja, tapi teman-teman ngegigil. Itu adalah cara yang baik, yang elok. Oke. Karena itu perbaikan. Tapi yang namanya perang berarti Anda panas. Kalau panas dingin, satu sisi Anda itu ingin memperbaiki, satu sisi Anda itu ingin segera dengan sangat cepat menolak, aku nggak mau penyakit ini. Oke. Jadi bisa berbahagia dengan kedinginan. Oke. Sudah. Ayolah. Bisa kok. Ibu mah Pak keseringannya teh. Kenapa, Bu? Dari sini ke atas panas. Panas. Ke sini dingin. Dingin. Kalau habis mandi kayak subuh misalkan kan pasang AC. Nah ini panas. Ke atasnya teh. Nah, kalau yang diajarkan dulu-dulu, biasanya saya selalu buka pintu, duduk di teras, maksimal jam 3:30. Duduk, nggak pakai yang
baju tebel-tebel biasa aja, yang tipis. Kedinginan nih, apalagi ditambah habis mandi atau minimal wudhu ya, lebih dingin ya. Gitu. Dan itu adalah cara untuk menyambut, memeluk, hei virus, penyakit, ayo tobat, gitu. Oke, ya, nggak usah diusir. Kalau tobat kan malah lebih bagus dia keluar dengan, atau bisa jadi nggak pakai keluar ya. Akhirnya kan jadi bersahabat nih, mantan preman jadi sahabat Rasul. Ayo, mantan penyakit, wah Anda kebal dengan penyakit. Oke, mantan orang yang suka istidrot, wah kuat dia. Akhirnya dia, penciuman dia terhadap orang-orang yang melakukan istidrot, ketawa beneran ini teh gitu. Penciuman dia terhadap orang-orang yang melakukan dosa atau kesalahan itu tahu. Semua itu punya bau, punya rasa. Gula manis, siapa yang naruh manis itu? Padahal belum tentu gula itu manis, gitu. Maka ini pun sama, penyakit mengeluarkan bau, ya. Kesalahan Anda itu juga ada penciuman mengeluarkan bau, gitu. Nah, itu semuanya ketika teman-teman sudah paham tentang hal itu, berarti Anda mantan, gitu. Iya tak? Mantan apa? Observer, gitu. Nggak usah suudon. Oh, berarti juga dia melakukan itu? Enggak lah, nggak usah sampai detail kayak gitu. Oke, nah sekarang analisa observasi. Tubuh pasangan teman-teman, tubuh anak-anak, tubuh orang tua, setiap hari atau setiap jam baunya pasti berbeda. Di situ kenali. Oke. Ketika penciumanmu itu bagus, maka lewat penciuman itu engkau bisa memahami ataupun menetralkan semua hal yang ada dalam diri pasanganmu tanpa dia ngomong. Gitu ya. Coba diingat-ingat cerita-cerita zaman dulu, mungkin yang sudah sepuh-sepuh. Ada pasien datang ke seorang tabib. Dia cuman, kankernya sudah stadium akhir. Oke. Lihat sendal, kelihatan tuh sendal orang yang ria, orang yang enggak gitu kan kelihatan. Ya, sudah ya. Pelan-pelan kayak gitu. Dan itu bukan sakti loh, ya. Tanggalkan kata-kata sakti. Normalnya manusia harusnya bisa seperti itu. Ya. Dengan tanda kutip, Anda mulai belajar berjalan wolak-walik hati, membolak-balikan hati. Itu saja. Ya. Oke, sudah yuk. Yuk, sudah. Ayo tukang iman lagi. Demikian teman-teman untuk kajian di malam Selasa malam ini. Dicukupkan sekian. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Insya Allah di malam Jumat.
Insya Allah. Oh, Terima kasih teman-teman yang sudah gabung dari awal, Bu Sukma, Bu Nita, Ibu banyak pokoknya, Aris, dan lain-lain, Bu Erni, Bu Ami, dan yang lain-lainnya, Bu Bon, Kang Celi, Bu Nita, Umi Hanif, Kang Amin kayaknya ini khusus, Bu Ati, Mas Mahe, dan teman-teman yang lain yang mungkin namanya tidak muncul. Seperti malam ini juga saya juga tidak tahu malam ini akan live atau tidak. Tahunya Pak Izo masih khawat, tapi ternyata memang kita dipertemukan dan mendapatkan banyak pencerahan untuk kemudian perbaikan dan lebih memperbaiki lagi apa-apa yang mungkin banyak terlewat dari kita di keseharian-kesehariannya. Saya menerjemahkan, pamit undur diri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti teman-teman itu sendiri ya.